Alhamdulillah nahmaduhu ala ma hada wa kafa wa nashkuruhu ala ma ajza wa a'ta wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wal khalaiq. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum wa qatafa wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usikum ma'asyiral muslimin bi taqwallah jalla wa ala wattaqullaha ta'ala wa ati'u wa khshawhu azza wa jal wa raqibuh. Fa inna man 'arafa Allah haqqal ma'rifah imtala'a qalbuhu ta'ziman lahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga kita semua masih dapat berkumpul di Masjid Al-Fauzin guna melaksanakan ibadah rutin sholat Jumat yang penuh berkah ini. Jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah, lapang dada atau dalam bahasa Arab disebut dengan salamatus sadar merupakan ajaran para nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat hati kita bersih, saat hati kita tidak penuh dendam, saat hati kita tidak penuh dengan rasa dengki, saat hati kita dipenuhi dengan rasa maaf, insya Allah seluruh anggota tubuh kita juga akan melakukan hal-hal yang baik dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadal jasad kullu ala wahiyal qalb. Lapang dada, kebersihan hati tentu tempatnya adalah di hati. Kita jangan sampai mengotori hati kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berkaitan langsung dengan Allah seperti kita bermaksiat pada Allah atau berkaitan dengan sesama manusia. Kita iri, dengki, hasud pada saudara, pada tetangga, pada saudara seiman ataupun berbeda agama. Tadi kata Rasulullah bahwa di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya daging, segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, ketika segumpal daging itu bersih, maka insya Allah semua anggota kita, semua anggota tubuh kita akan melakukan hal-hal yang positif. Tapi sebaliknya, apabila hati kita penuh dengan rasa benci, hati kita penuh dengan dosa-dosa, baik itu yang kecil apalagi yang besar, jangan harap anggota tubuh kita ini ingin atau gampang mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu ketika kita merasakan malas dalam beribadah, ketika kita merasakan hal-hal yang negatif, maka kita introspeksi diri bahwa jangan-jangan
hati kita ini sudah terkotori. Hadirin jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul amal afdal ya Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah amalan yang paling utama menurutmu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling utama adalah sodukul lisan mahmumul qalb. Terus sahabat Abdullah bin Amr bin As bilang pada Rasulullah, sodukul lisan, jujur perkataan itu kami sudah tahu, tapi kalau mahmumul qalbi ini maksudnya apa Rasulullah? Mahmumul qalbi itu artinya adalah bersih hatinya. Bagaimana cara kita membersihkan hati, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taqi wan naqi alladzi la ghisya wala hasada wala hiqda fihi. Atau kama qala. Kata Rasulullah, hati yang bersih itu adalah hati yang selalu dipenuhi dengan rasa ketakwaan. Hati yang bersih itu adalah hati yang tidak membenci sesamanya. Hati yang bersih itu adalah hati yang tidak iri dan dengki pada orang lain. Itulah makna dari mahmumul qalbi dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berupaya untuk membersihkan hati kita. Tentu ada sifat yang zahir, ada yang batin. Kalau sifat yang zahir pertama itu kita harus berupaya mencari harta yang halal, harta yang terhindar dari keharaman. Jangankan keharaman, syubhat pun kita berusaha menghindarinya. Karena kalau hati kita ini, kita sebagai kepala keluarga terus mencari nafkah, kemudian nafkah itu kita dapatkan dari harta yang haram, dari menipu, mencuri, korupsi. Nah, ini tentunya akan berdampak pada hati kita. Hati kita yang tadinya bersih, negara kita menafkahi keluarga kita, bahkan kita sendiri dengan harta yang haram, maka hati kita ini akan terkotori. Itu dari sisi zahirnya yang pertama. Kemudian dari sisi batinnya yang kedua itu, maka kita harus berusaha selalu husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun, bahkan kepada orang pemaksiat sekalipun. Kita tidak boleh merasa diri paling suci dan kita merasa diri paling bersih. Memang perbuatan kemaksiatannya kita harus benci, tapi orangnya jangan kita benci. Nah, oleh karena itu sahabat Umar bin Khattab pernah berkata bahwasanya la tadhunnu kalimatan kharajat min akhika syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Jadi janganlah engkau berprasangka buruk terhadap ucapan saudaramu. Barangkali ada hal-hal lain yang engkau tidak ketahuinya. Nah, makanya dalam riwayat-riwayat yang sahih pada waktu itu diceritakan bahwa ada salah satu sahabat Nabi namanya Ma'is. Ma'is ini sebelumnya adalah sahabat yang taat. Kemudian karena tergelincir, ia melakukan sebuah kemaksiatan yang itu termasuk dosa besar. Ia berzina muhson dengan seorang budak dari suku Hudal yang bernama Fatimah. Karena dia merasa itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah dosa, ia melapor kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Sahabat Ma'is ini datang kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mohon maafkan,
aku telah melakukan sebuah dosa yang besar. Oleh karena itu, aku ingin dihukum sesuai yang terdapat dalam hukum yang berlaku pada masa Rasulullah ini. Lalu apa jawaban sahabat Umar? Memang engkau melakukan dosa apa? Maiz menjawab, kata Maiz, aku telah berzina dengan seorang budak bernama Fatimah. Dan Maiz ini adalah orang yang sudah menikah. Kalau dia berzina berarti zina muhsan. Kata sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, ya sudahlah, mungkin kamu mengada-ngada kali, karena husnudonnya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar padahal diceritakan sendiri oleh sahabat Maiz, beliau tidak mau mendengar aib saudaranya. Bahkan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ini tidak mau merajam sahabat Maiz. Ya sudah, engkau bertobat saja kalau memang kau melakukan itu. Karena sahabat Maiz tidak puas atas jawaban sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, padahal sahabat agung ini sudah berhusnudon bahwa sahabat Maiz ini jangan-jangan mengada-ngada, dan dia tidak puas, akhirnya melapor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Maiz pertama kali datang ke Rasul mengadukan apa yang telah ia perbuat. Rasul, aku telah melakukan zina dengan seorang budak perempuan yang bernama Fatimah. Apa respon Rasulullah? Rasulullah terdiam, pura-pura tidak mendengar aib sahabatnya itu. Karena tidak digubris oleh Rasulullah dan Rasulullah sudah melakukan kesibukan yang lain, akhirnya terlupakan. Sampai kedua dan ketiga sahabat Maiz ini datang dan Rasulullah masih tetap tidak menggubrisnya karena beliau tidak mau mengetahui aib saudaranya. Beliau mau terus berhusnudon. Akhirnya Rasulullah agak marah, kamu ini gila ya, berkali-kali kamu melapor ke saya, gitu kan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan kamu salah kali. Nah, seperti itu respon Rasulullah. Tapi karena sahabat Maiz tetap kekeh, tetap bersikukuh bahwa dia pernah melakukan sebuah dosa besar yang bernama zina muhsan itu, mau nggak mau Rasulullah akhirnya menghukum rajam, dan itu menyuruh meminta sahabat lain untuk merajamnya. Artinya di zaman Rasulullah memang dulu pernah terjadi hukum rajam, akan tetapi itu bukan Rasulullah dan para sahabat yang mendadak menginspeksi atau mendadak mencari-cari kesalahan dan aib saudaranya. Tapi memang semua hukum rajam yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah atas pengakuan yang bersangkutan sendiri, bukan Rasulullah atau sahabat lain mencari-cari kesalahan sahabat lain yang melakukan sebuah dosa. Nah, itulah tadi jamaah Masjid Al-Fauzin, contoh bagaimana sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berupaya untuk selalu husnudon, walaupun atau sekalipun terhadap orang yang memang benar-benar melakukan maksiat dan itu pengakuan dari dirinya sendiri. Jamaah Masjid Al-Fauzin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cara berikutnya adalah kita tentu harus terus meminta pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan hati yang salim, hati yang salamatus sadar, agar terus berlapang dada, terus bersih hatinya. Allahumma inna nas'aluka qalban salima, qalban khashi'a. Itu yang doa-doa yang dibaca oleh para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara lain agar hati kita ini berlapang dada selain tadi husnuzon atau berbaik sangka, tentu sebaiknya kita mudah memaafkan terhadap orang lain. Idza balaghoka, kata Imam Ibnu Sirin, idza balaghoka an akhika syai'un faltamis lahu udhran. Ketika ada sesuatu hal dari saudaramu yang menjanggal di hatimu, maka
cepat-cepatlah cari pintu maaf untuknya. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Memang kita sulit untuk melupakan suatu kezaliman atau suatu perbuatan yang tidak adil kepada kita, tapi jangan sampai kita sulit untuk memaafkan. Jadi melupakan mungkin sulit, tapi jangan sulit untuk memaafkan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih juga, dalam Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan kitab-kitab sunnah lainnya disebutkan bahwasanya dulu ada seorang wanita Yahudi datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa bingkisan, dia membawa seporsi makanan. Makanan itu berupa daging kambing yang sudah dimasak. Niatnya seorang Yahudi itu ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tak disangka perempuan Yahudi itu ternyata jahat, karena di dalam daging kambing itu dibubuhi dengan racun. Akhirnya ada salah satu sahabat yang sudah memakannya duluan, sudah kenyang, sudah sampai perut, tapi sebelum Rasulullah makan, baru sampai di mulut, sudah diperingatkan oleh malaikat Jibril. Nah, sahabat yang sudah makan duluan ini di kemudian hari beliau sampai wafat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah diberitahu oleh malaikat Jibril, beliau tidak sampai wafat. Tentu karena tahu atas peristiwa itu, para sahabat geram, ingin menghukum perempuan Yahudi itu. Kata Rasulullah, tunggu, jangan gegabah dulu, coba kita tabayun dulu. Kita datangi perempuan itu, kita tanyakan apa benar dia memberikan daging kambing itu ada racunnya. Begitu kata Rasulullah. Padahal Rasulullah ini sudah diberi kabar oleh malaikat Jibril. Nah, ketika sampai di rumah perempuan Yahudi tadi, Rasulullah bertanya, apa benar engkau memberikan hadiah daging kambing yang sudah engkau masak itu ada racunnya? Terus kata wanita Yahudi itu, perempuan Yahudi itu, dia berkata, kalau engkau benar-benar Rasulullah dan benar-benar Nabi Allah, pasti engkau sudah tahu jawabannya. Sudah dijawab seperti itu, tapi Rasulullah responnya bukan marah ataupun menghukum dan lain sebagainya, karena perempuan Yahudi ini tidak mengaku secara eksplisit gitu ya. Rasulullah memaafkan begitu saja perempuan Yahudi yang sudah meracunnya. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang sudah masyhur, ketika Rasulullah dulu masih di Mekah, di Taif, dilempari kotoran unta, dilempari batu, beliau tidak meminta malaikat Jibril atau tidak meminta Allah untuk mengazab, untuk menghukum para umatnya, tapi beliau bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, barangkali mereka ini belum tahu bahwa aku itu memang benar-benar nabimu, bahwa aku ini adalah rasulmu. Barangkali saja bukan mereka yang mendapatkan hidayah, tapi nanti anak dan cucu mereka yang akan mendapatkan hidayah. Jemaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan Allah, itulah tadi beberapa kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu diberikan kelapangan dada untuk husnudzon selalu kepada sesama manusia, untuk mudah memaafkan kepada sesama manusia, baik yang berbeda maupun yang sama seperti kita, sama agamanya, sama sukunya, sama rasnya, ataupun orang lain yang sama sekali berbeda dengan kita, baik agamanya maupun bangsa. Allahumma inna nas'aluka suduran salimah wa quluban tahiran naqiyah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Nafa'ani Allah wa iyyakum bihuda kitabihi wa wattiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi jalla wa ala khalaqa fasawwa wa qaddara fahada biyadihi maqalidul umur yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa tayyibu qulubakum ibadallah wa tahhiruha minal afat wal ahqad. Wa alamu anna su'at tawiyah wa fasadas sudur min batinil ithmi alladhi umirtum bitarkihi. Thumma alamu annahu la najata wa la falaha yawmal qiyamah illa man qadima ala maulahu biqalbin tayyibin salim kama qala ta'ala yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ala fattaqullaha ma'asyiral muslimin wa tahhiru qulubakum mimma yaqdur safuha minal ahqad wa dhaghain hatta tadhuqu fi dunyakum ta'mas sa'adah wa tanalu al-ajra yaumal qiyamah was'alullaha dauman salamatas sudur wa taharatal qulub. Tsumma sallu wa sallimu ala khairil bariyah wa askal bashariyah Muhammadin ibni Abdillah sahibil haud wasyafa'ah. Faqad amarakumullahu bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa thallata bikum ayyuhal mu'minun min jinnihi wa insihi faqala min azamin qail alim innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima faqala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din waqtul man qatala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba'a waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan amma ladina Indonesia khassah wa wasairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum